Tuhan Yesus dahsyat, amin. Puji Tuhan. Perkenalkan nama saya. Saya bersyukur hari ini kalau Tuhan izinkan dan memberi kesempatan untuk saya ada di tempat ini. Itu semua karena Tuhan. Itu semua karena perkenanannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini pertama kali di ibadah umum saya bisa menyampaikan firman. Terpujilah nama Tuhan. Waktu mendengarkan kabar itu dari KN, jujur gemetar. Nih masih gemetar. Tapi saya percaya yang orang lihat bukan saya, tapi Tuhan yang menyertai hidup saya. Saya langsung ke rumah, bukan ke rumah Bapak, ke rumah mama saya. Dan untuk pertama kalinya, saya bilang, hari Minggu kita mau khotbah. Doakan nih. Saya tahu ada sesuatu yang bergetar dalam hati ibu saya. Karena Bapak Ibu Saudara, dulu mama saya panggil bukan mama, tapi Ngana. Dan dia tahu hidupan saya pemberontak, keras kepala, sombong. Tetapi waktu saya sampaikan itu, saya percaya Tuhan menjamah hatinya. Saya katakan lagi, Mak, nanti doakan nih, kita mau khotbah hari Minggu. Sebenarnya mama saya akan datang, tapi ada kegiatan gereja. Jadi puji Tuhan tak terlalu gugup. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Dalam doa puasa 40 hari ini, kita sedang membahas mengenai hati. Jadi Bapak Ibu Saudara yang belum sempat datang hadir di doa puasa, setiap jam 7 malam diadakan doa di tempat ini. Dari Senin sampai Sabtu, saya mendorong dan mengajak ibu-ibu, bapak-bapak dan teman-teman saudara untuk datang di tempat ini. Agar supaya kita merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa. Kita sedang berbicara mengenai hati. Dan hari ini saya akan membahas mengenai hati yang murni. Tetapi sebelum saya membahas bagaimana hati dapat dimurnikan, saya mau kasih tahu pada Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup kita ada satu komponen di dalam diri kita, dalam diri manusia yang bisa menipu dan sangatlah jahat. Kalau kita tidak mengerti dan kita tidak menjaga hal ini akan membunuh kerohanian kita. Apa itu? Hati. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kenapa harus dijaga sedemikian? Karena itu komponen yang penting dalam hidup kita. Hati kita hanya bisa diisi oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu kita diberi kehendak bebas. Kita mau izinkan siapa yang masuk, iblis atau Tuhan. Kita harus tahu dan sadar akan hal ini. Bahwa ada komponen dalam diri manusia yang menipu dan sangat jahat. Terlihat di depan orang manis-manis, tetapi ternyata tidak di belakang. Sangat hebat bersandiwara. Semua mulai dari hati.
terlihat sangat support, tetapi di belakang memberontak. Itu hati. Ini sangat berbahaya kalau kita tidak menjaga dan mengendalikannya. Kita lihat Yudas tidak menjaganya. Yohanes 13 ayat 2. Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia, yaitu Yesus. Kalau kita tidak menjaga dan mengendalikannya, iblis 1 kali 24 jam membisikkan hal-hal yang akan menghancurkan hidup kita, yang akan menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nabi Yeremia menulis dalam Yeremia 17 ayat 9 sampai 10. Kita bisa buka sama-sama. Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ayat selanjutnya, aku Tuhan. Ingat, Tuhan tahu segala isi hati kita. Tuhan tahu sepenuhnya isi hati kita. Yang setuju katakan amin. Dia tahu sepenuhnya. Dan Tuhan mau kita pun tahu sepenuhnya tentang hati kita. Agar apa? Agar kita bisa menjaga dan mengendalikannya. Amin. Nah, bagaimana Tuhan bisa mengajarkan kita mengenal, mengetahui hati kita? Bagaimana Tuhan bisa mengajarkan kita agar supaya kita bisa mengetahui hati kita? Lewat pembentukan. Sama-sama katakan, lewat pembentukan. Tuhan tidak bisa memakai seseorang yang hatinya belum dibentuk olehnya. Yang hatinya belum selaras dengan hatinya. Yang hatinya belum seperti hati dia. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, seandainya Yusuf tidak dipersiapkan terlebih dahulu. Kita tahu tujuan Tuhan mengirim Yusuf di Mesir adalah untuk menyelamatkan satu bangsa. Kita bisa bayangkan kalau Yusuf tidak siap pada waktu itu. Bisa-bisa dia bukan menyelamatkan satu bangsa. Dia membinasakan satu bangsa. Karena apa? Karena sakit hatinya kepada kakak-kakaknya. Karena apa? Karena luka. Karena apa? Karena kecewa. Bayangkan kalau Bapak Ibu Saudara tidak mau dibentuk dan tidak mau diproses oleh Tuhan. Tidak mau dimurnikan oleh Tuhan hatinya. Waktu datang ujian, kita tidak mampu melewatinya. Oleh sebab itu, miliki hati yang mau dibentuk. Katakan kiri kananmu, miliki hati yang mau dibentuk. Kita harus memahami hal ini. Sebelum lebih jauh, kita jatuh dalam kesalahan dan kegagalan yang sama karena sakit hati, marah, kecewa, dendam, benci dan sebagainya. Izinkanlah Tuhan memurnikan hati kita saat ini, katakan amin. Izinkan Roh Kudus menjamah dan memperbaharui hati kita, katakan amin. Dengan kuasanya yang ajaib. Hanya Tuhan yang bisa mengubah hati Bapak, Ibu, dan Saudara. Hanya Tuhan. Dan kita diberikan kehendak bebas. Mau memberikan ruang kepada Tuhan atau tidak. Sekali lagi sebelum kita jatuh
lebih dalam kesalahan dan kegagalan kita yang berulang-ulang. Jatuh dalam dosa, dalam kepahitan dan kekecewaan. Izinkan saya memberitahu, Tuhan mau murnikan hati kita terlebih dahulu. Izinkan Tuhan melawat hati kita terlebih dahulu. Amin. Ayat 23, ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Mari kita baca dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dalam bahasa Indonesia masa kini, firman Tuhan berkata, namun dia tahu segala jalanku juga setiap langkahku. Kalau seperti emas aku diuji, akan terbukti bahwa hatiku murni. Tuhan tahu jalan kita, oleh sebab itu izinkan dia memurnikan hati kita. Agar waktu datang pencobaan atau ujian itu, kita siap untuk menghadapinya, katakan amin. Nah, kita akan belajar beberapa poin hari ini. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa mencatat. Terlebih dari itu, meresponi dengan hati yang terbuka di hadapan Allah. Bagaimana hati dapat dimurnikan? Bagaimana hati dapat dimurnikan? Nah, untuk memperoleh hati yang murni, ada langkah-langkah yang perlu dilakukan. Yang perlu kita ambil, yang perlu kita lakukan. Yang pertama, melepaskan pengampunan dan berdamai dengan diri sendiri. Yang setuju katakan amin. Yang pertama, langkah-langkah yang harus kita ambil untuk supaya hati kita bisa dimurnikan. Lepaskan pengampunan dan berdamai dengan diri sendiri. Berapa banyak dari kita yang sering mendengarkan kata mengampuni, tetapi sebenarnya kita sulit untuk melakukan itu. Berapa banyak dari kita yang sudah mengatakan bahwa sudah mengampuni, tetapi sebenarnya tidak. Karena apa? Ada hal yang kita harus pelajari. Ada bagian kita dan ada bagian Tuhan. Terkadang kita cuma sampai di bagian kita. Kita melepaskan pengampunan. Tanpa kita mengizinkan Tuhan menyembuhkan luka tersebut. Oleh sebab itu kita harus mengerti hal ini. Waktu kita melepaskan pengampunan, ingat, izinkan Tuhan bekerja di sana. Melepaskan pengampunan itu bagian kita. Tapi ada bagian Tuhan yang tidak bisa kita ambil. Yaitu menyembuhkan hati yang luka. Amin. Mengampuni adalah melepaskan hak. Mengampuni berarti melepaskan hak. Artinya Bapak Ibu Saudara mempunyai hak untuk marah, kecewa atau sakit hati. Tetapi mengampuni adalah melepaskan hak itu. Melepaskan hak dan mengambil kemampuan daripada Tuhan untuk mengasihi, memberkati dan mengampuni. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya mempunyai latar belakang yang tertolak. 70% hidup saya tinggal ke orang. Sampai detik ini. Bapak saya meninggal waktu saya masih umur 5 tahun. Orang-orang menangis. Saya bermain. Di umur 7 tahun baru saya menangis. Ternyata saya sudah kehilangan seorang ayah. Saya ditolak. Waktu melakukan pelanggaran langsung dihukum. Siapa yang pernah dikurung di kamar? Angkat tangan. Oh, puji Tuhan. Cuma saya. Wah, ada beberapa tapi aduh, kepala mau tanya begitu. Saya termasuk orangnya. Dipukul sampai berdarah-berdarah, Bapak Ibu Saudara. Sakit hati. Pahit. Waktu saya tidak membereskan itu,
maka saya yang adalah korban akan menjadi pelaku. Saya akan mulai melukai orang lain karena saya tidak mau membereskan itu. Oleh sebab itu, hari ini bereskan itu di hadapan Tuhan, amin. Ampuni orang yang bersalah kepada kita. Berdamai dengan diri kita sendiri agar tidak akan ada korban-korban yang selanjutnya. Tetapi puji Tuhan, 2011 yang lalu saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan mengubah hidup saya. Waktu itu saya mengikuti salah satu kegiatan youth camp. Saya masih ingat itu di Tandengan. Saya masih ingat harinya, itu hari Kamis. KKR malam. Waktu seorang pastor berkhotbah mengenai pengampunan, saya sangat sulit, tetapi saya gelisah. Akhirnya waktu ada altar call, disuruh untuk maju, saya tidak maju. Saya hanya di tempat duduk saya berdiri dan saya mulai terbuka ke Tuhan. Saya mulai angkat tangan. Rasa tidak layak. Mulai minta ampun, Tuhan ampuni. Karena kasus terakhir yang saya buat itu adalah bermasalah dengan ayah tiri saya. Saya langsung minta ampun. Saya sakit hati ke orang tua saya langsung lepaskan pengampunan. Dan dari situlah Tuhan mengubahkan hidup saya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang rindu dipulihkan hari ini katakan amin. Oleh sebab itu, langkah pertama adalah melepaskan pengampunan dan berdamai dengan diri sendiri. Terkadang satu langkah ini lagi yang kita selalu lakukan. Kita sudah mengampuni orang lain, kita sudah bereskan hati dengan orang lain. Terkadang tetapi masa lalu kegagalan itu terus mengintimidasi kita. Karena kita tidak mau berdamai dengan diri kita sendiri. Oleh sebab itu perlunya kita untuk berdamai dengan diri sendiri. Jangan sampai hanya beberapa bagian yang kita lakukan. Tapi kita harus melakukan seluruhnya. Oleh sebab itu mari lepaskan pengampunan dan berdamai dengan diri sendiri. Amin. Mari kita lihat Markus 11 ayat 26. Kita Markus 11. Markus 11 ayat 26. Kita baca sama-sama hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi step pertama, langkah pertama, kita harus mengampuni. Waktu kita melepaskan pengampunan, maka akan terjadi pemulihan di sana. Bapa akan mengampuni kita. Amin. Lanjut. Langkah-langkah yang kedua yang harus kita ambil agar supaya hati kita dapat dimurnikan. Yang kedua adalah berdamai dengan Tuhan. Masih di ayat yang tadi. Kalau Tuhan bilang, jikalau engkau tidak mengampuni maka Bapamu yang di surga tidak mengampuni. Kebalikannya, ketika kita melepaskan pengampunan, kita akan diampuni oleh Bapa. Oleh sebab itu, langkah kedua yang harus kita ambil, berdamai dengan Tuhan. Sama-sama katakan berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan Tuhan dengan cara meminta pengampunan dari Tuhan. Bertobat, bereskan hati di hadapan Tuhan. Datang kepadanya dengan hati yang hancur dan remuk seperti Daud. Daud waktu Nathan menegur Daud, Daud langsung tersungkur dan bertobat. Apakah hari-hari ini waktu kita mendengarkan firman Tuhan, kita memiliki respon yang sama? Waktu kita sadar bahwa kita salah,
Waktu kita sadar bahwa kita berdosa, apa kita langsung meresponi seperti yang Daud lakukan? Langsung tersungkur dan bertobat kepadanya. Tuhan melihat hati. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati kita. Daud tahu, ini Bapak Ibu Saudara, Daud tahu, dia melihat bagaimana roh Allah meninggalkan Saul. Daud tahu itu, makanya waktu dia melakukan dosa, dia langsung berdoa, Tuhan jangan mengambil, jangan tarik roh-Mu yang kudus itu daripadaku. Dia tahu tanpa roh Allah, dia hancur. Seharusnya kita memiliki pengertian yang sama. Tanpa Tuhan kita hancur. Tanpa Tuhan semua sia-sia. Apa yang kita bangun adalah sesuatu yang fana. Tanpa Tuhan semua sia-sia. Oleh sebab itu, kalau firman Tuhan hari ini menegur kita semua, mari dengan hati yang terbuka kita tersungkur dan berdamai dengan Tuhan. Amin. Berdamai dengan Tuhan. Mazmur 51 ayat 12 sampai 14. Semangat Bapak Ibu Saudara, jangan sampai tertidur. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Waktu kita berdamai dengan Tuhan, ingat, minta roh yang rela. Kau yang sulit mengampuni, minta roh yang rela. Agar Tuhan memampukan kita untuk melihat dengan kacamatanya Tuhan setiap masa lalu, setiap kesakitan, setiap kekecewaan yang kita alami. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Poin yang berikut, sonak lama. Puji Tuhan. Poin yang ketiga, langkah-langkah yang harus kita ambil adalah miliki sikap hati dan kondisi hati yang benar. Amin. Nah, hati yang benar ada dua. Yang pertama adalah hati yang lemah lembut. Sama-sama katakan hati yang lemah lembut. Kenapa hati yang lemah lembut? Karena hati yang lemah lembut itu mudah dibentuk. Oleh sebab itu Tuhan digambarkan sebagai tukang periuk. Dan kita adalah tanah liat. Bapak Ibu Saudara lihat kalau tanah liat sudah jadi keras, bagaimana dia bisa dibentuk? Tetapi kalau tanah liat itu lembut, itu akan mudah dibentuk. Oleh sebab itu kita harus memiliki hati yang lemah lembut. Katakan kiri kananmu, miliki hati yang lemah lembut. Nah, yang kedua, hati yang tunduk dan taat. Kenapa hati yang tunduk dan taat? Karena ini Bapak Saudara, waktu Tuhan menegur kita lewat firman Tuhan, lewat pemimpin yang ada, lewat doa-doa, lewat dalam hadirat Allah. Kalau hati kita tidak tunduk dan taat, maka kita sulit untuk membereskan segala sesuatu dalam hati kita. Karena ketika hati kita tidak beres, maka firman Tuhan yang kita dengarkan tersebut akan menyatakan ketidakberesan hati kita. Nah, disitulah kita dapat memilih untuk menundukkan diri dan taat kepada Tuhan atau menolak firman Tuhan. Kita memilih untuk menerima atau menolaknya. Ketaatan bukan hanya sekedar di dalam hati dan pikiran, atau sekedar ingin berupaya taat. Tetapi ketaatan merupakan sebuah tindakan. Sama-sama katakan tindakan.
Sebuah tindakan melakukan setengah-setengah sama artinya ketidaktaatan. Jadi ketaatan itu adalah sepenuhnya. Amin. Lanjut. Masih semangat, amin. Step yang selanjutnya. Yang keempat. Hati yang dikendalikan Tuhan. Hari ini maukah kita memberi hati kita untuk Tuhan ambil alih? Miliki respon seperti Petrus dan murid-murid yang lain. Taruh Tuhan di dalam perahu hidupmu. Walaupun dalam badai, Tuhan ada di sana. Tuhan bisa menolong kita. Kalau Tuhan di dalam perahu, maka mujizat terjadi. Dalam perahu hidup kita semua. Izinkan Tuhan mengambil alih hati kita. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kenapa keputusan-keputusan kita sering salah waktu kita mau dimurnikan? Karena kita menuruti keinginan-keinginan daging, bukan roh. Waktu kita menuruti keinginan-keinginan daging, yang kita putuskan adalah kehendak kita sendiri. Keinginan kita sendiri, kita tidak mengizinkan intervensi dari Allah. Bagaimana mungkin Tuhan yang menciptakan kita dan kita tidak memberi ruang untuk Tuhan bekerja dalam kehidupan kita? Oleh sebab itu hidup oleh roh. Karena apabila seseorang masih dikuasai oleh kekuatan dagingnya, maka hatinya tidak dapat dimurnikan. Hatinya tidak dapat dimurnikan. Karena apa? Keputusan-keputusannya adalah keinginan-keinginan diri sendiri. Sedangkan waktu kita memberikan ruang untuk Tuhan mengintervensi hidup kita, ada keputusan-keputusan Tuhan di sana yang seringkali bertolak belakang dengan keinginan kita. Tetapi kita harus taat, kita harus tunduk, dan kita harus patuh apa yang Dia mau. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan agar orang percaya hidup harus dipimpin oleh roh dan terus berjalan dalam roh. Izinkan hati kita semua hari ini dikendalikan oleh Tuhan. Sama-sama katakan amin. Sedikit lagi. Poin berikut. Baik, semangat, amin. Puji Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Step selanjutnya. Yang keberapa ini? Oke, berarti masih memperhatikan. Yang kelima, oh udah tulis gitu. Yang kelima, hati yang dimurnikan oleh iman. Kita tahu bersama bahwa orang benar itu dipimpin oleh iman. Kita percaya kepada Tuhan. Nah, ada satu kisah di mana Abraham diuji imannya. Alkitab berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tuhan menguji hati Abraham. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, anak yang dinanti-nantikan bertahun-tahun, waktu Tuhan kasih, Tuhan mau ambil. Coba kita bayangkan dalam kehidupan kita, ada sesuatu yang kita nanti-nantikan, itu terjadi dalam kehidupan kita, bertahun-tahun kita doakan. Setelah diberikan, tiba-tiba Tuhan mau ambil. Tuhan menguji hati Abraham. Tetapi ini, imannya Abraham memurnikan hatinya. Apa dia katakan? Yehova Jireh. Allah menyediakan. Dia tetap bawa Ishak, tetapi imannya percaya bahwa Tuhan menyediakan persembahan. Dia percaya bahwa Tuhan menyediakan korban persembahan. Dia bawa Ishak tanpa ragu. Walaupun hatinya terpukul. Dia bawa, dia taat, dia dengan iman. Waktu ada hamba yang tanya, mana persembahan? Waktu Ishak tanya, mana persembahan itu? Allah menyediakan. Amin. Waktu dengan iman kita percaya kepada Tuhan, maka iman itu
yang tertuju kepada Yesus akan memurnikan hati kita. Kita akan melihat bahwa Allah adalah Allah yang menyediakan. Katakan amin. Kita tidak akan melihat keadaan, tetapi kita akan melihat siapa yang menyertai kita. Kita tidak akan melihat situasi, tetapi kita akan melihat siapa Tuhan yang memanggil kita. Percaya dengan iman, maka hati kita akan dimurnikan. Poin terakhir. Tepuk tangan dulu. Oh semangat, lebih semangat lagi tepuk tangan. Poin terakhir, puji Tuhan. Saya pun bersyukur. Tidak lama-lama di sini. Tapi biarlah pesan Tuhan tersampaikan dalam hati kita. Poin yang terakhir, yang keenam. Langkah-langkah apa yang kita harus ambil agar supaya hati kita dapat dimurnikan adalah lewat hati yang diuji dengan ujian dan pencobaan. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Oleh sebab itu kalau kita ada dalam ujian hari-hari ini, berbahagialah. Karena apa? Karena Tuhan yang kita percaya dan sembah adalah Tuhan yang lebih besar dari setiap masalah kita. Berbahagialah dengan itu. Karena apa? Karena Tuhan mempunyai tujuan untuk membentuk hati kita lewat situasi yang kita alami. Amsal 17 ayat 3. Kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Tuhanlah yang menguji hati. Oleh sebab itu kalau ada keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita, itu tidak kebetulan. Tuhan sementara menguji hati kita. Mungkin ada kesalahan-kesalahan lewat kebodohan kita sendiri. Tetapi ada ujian-ujian yang datang tanpa kita minta. Datang begitu saja. Itu tandanya bahwa Tuhan sementara menguji hati kita. Kalau Tuhan menguji hati kita, percayakan hati kita kepada Tuhan. Amin. Kalau Tuhan yang pegang kendali hati kita, percaya itu aman terkendali. Sama-sama katakan aman terkendali. Jangan ragu. Percaya. Tuhan seringkali mengutus orang-orang untuk hadir dalam kehidupan kita. Untuk menguji kita. Bahkan bukan orang-orang yang jauh. Orang-orang yang terdekat dengan kita. Ayub di dalam kesusahannya. Istrinya berkata. Apa? Ibu-ibu apa itu? Kutukilah. Waduh, dia dalam ujian yang berat. Dia dalam tantangan yang berat. Tetapi orang terdekatnya menguji hatinya. Tuhan mengirimkan orang-orang yang di sekitar kita untuk menguji dan membentuk hati kita. Oleh sebab itu berbahagialah orang yang ada di dalam ujian itu. Amin. Kita lihat Yusuf. Ketika Tuhan memberikan mimpi kepada Yusuf. Kenapa Tuhan ingin mengetahui atau menguji hati kita? Agar supaya kita tahu kita sombong, kita ego, kita rendah diri. Tuhan ingin kasih tahu situasi hati kita. Oleh sebab itu waktu Yusuf menyampaikan mimpi-mimpinya kepada saudara-saudaranya. Itu adalah sifat hati yang sombong. Karena dia bilang mereka sampai ayahnya akan sujud menyembah dia. Dia salah menafsirkannya Bapak Ibu Saudara. Akhirnya kakak-kakaknya melihat dia sombong.
Tuhan menunjukkan hati Yusuf pada waktu itu. Oleh sebab itu orang-orang di sekitarnya Tuhan izinkan untuk menguji hatinya. Mereka marah. Mereka buang. Mereka ingin membunuh dia. Mereka jual. Serta dijual. Masuk ke dalam penjara. Dihianati oleh teman sendiri. Difitnah oleh Tante Poti. Sakit Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Supaya dia bisa pakai Yusuf untuk menyelamatkan satu bangsa yang besar. Yang melahirkan Yesus yang menyelamatkan kita semua. Apabila kita memiliki hati yang mudah diajar. Ini Bapak Ibu Saudara, miliki hati yang mudah diajar. Katakan kepada diri sendiri, miliki hati yang mudah diajar. Maka kita akan dengan cepat menyadari keadaan hati kita. Dan segera bertobat. Sama-sama katakan bertobat. Lihat samping kiri kanan mau katakan bertobat. Bertobat Bapak Ibu Saudara. Karena beberapa minggu terakhir saya mengikuti doa di tempat ini. Kami pun terus diproses. Jangan lihat saya sempurna di atas ini. Kami terus dibentuk dan ada hal-hal yang harus kami tanggalkan dalam kehidupan kami. Hal-hal yang buruk. Beberapa hari kami ikut doa di sini dan Tuhan menegur dan kami mengalami pertobatan. Oleh sebab itu jangan jauh-jauh dengan Tuhan. Katakan samping kiri kananmu, jangan jauh-jauh dengan Tuhan. Sebaliknya, ketika kita mengeraskan hati kita, maka kita akan terus dikendalikan oleh sampah dan racun di dalam hati kita. Itu seperti bom waktu, teman-teman, Bapak Ibu Saudara tinggal menunggu waktunya meledak dan menghancurkan orang-orang di sekitar kita. Oleh sebab itu, siang hari ini izinkan Tuhan Roh Kudus menjamah hati kita semua. Ada kabar baik hari ini. Ketika kita mau pulih, Yehezkiel 36 ayat 25 sampai 26. 2 ayat terakhir. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Perhatikan air jernih. Yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu. Dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru, katakan amin. Dan roh yang baru, katakan amin. Di dalam batinmu dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, katakan amin. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat, katakan amin. Alkitab berkata bahwa ada air jernih yang akan mengalir di hati kita. Yang akan mentahirkan seluruh hidup kita. Apa yang dimaksudkan? Ayat terakhir, mari kita lihat. Yohanes 7 ayat 38 sampai 39. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci yang kita baca, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup, katakan amin. Yang dimaksudkan apa? Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Air jernih adalah pekerjaan Roh Kudus. Ketika kita mengizinkan dia bekerja saat ini, maka ada aliran-aliran air hidup yang akan mengubah hati kita. Amin. Dia akan memurnikan kita. Dia akan mempersiapkan hati yang benar, sikap hati yang benar. Sehingga waktu kita dalam persoalan, masalah, pergumulan, kita dapat menanggungnya di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita responi firman. Saya undang untuk pemain musik dan para singers untuk membawakan sebuah lagu. Dan mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri.
Kalau waktu kita dengar firman Tuhan, jangan keraskan hati. Kalau kita tahu bahwa itu adalah kita. Kalau kita tahu kita adalah termasuk dalam bagian itu, jangan keraskan hati. Saya percaya Roh Kudus bisa memulihkan keadaan apapun itu. Dan kami tidak ragu. Kalau engkau mau memberikan hatimu kepada Tuhan dan meresponi firman Tuhan ini, jangan malu, semua pejamkan mata dan angkat tangan kananmu di hadapannya. Taruh tangan kirimu di dadamu. Jangan malu, jangan lihat kiri kanan. Dan mulai berkata, Tuhan ini hatiku. Tuhan murnikan hatiku. Tuhan jamah hatiku. Jamah hati saya Tuhan. Seperti yang di kitab suci katakan, aliran-aliran air hidup itu mengalirlah. Oleh sebab itu percaya kepada Yesus. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan keadaanmu. Dia sanggup memulihkan hatimu. Jangan keraskan hati. Ini sebuah panggilan yang mungkin mendadak. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Roh Kudus tidak pernah salah. Dan tidak ada yang kebetulan di dalam hadirat Allah. Yang mau meresponi, berdoa sungguh-sungguh di tempat dudukmu. Katakan, Yesus ubah hati saya. Yesus ubah hati saya. Yesus ubah hati saya. Yesus ini hati saya. Ini saya yang sombong. Ini saya yang ego. Ubah hati saya. Murnikan hati saya. Roh Kudus akan menjamah kita satu persatu. Seperti yang ada di kitab suci. Ada aliran-aliran air hidup yang akan mengalir. Terus sembah Tuhan. Fokuskan hati kita kepada Tuhan. Bersama malaikat di surga. Kau yang rindu didoakan, jangan malu Bapak Ibu Saudara. Ini keputusan kita. Ini akan menentukan langkah hidup kita. Mari maju ke depan. Yang di samping kiri saya, ini khusus untuk para wanita. Yang samping kanan saya, khusus untuk pria. Mari maju ke depan, jangan keraskan hatimu. Siapa yang mau dibentuk hatinya, yang sudah mengangkat tangan, mari maju ke depan. Jangan keraskan hatimu, jangan malu. Mari Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang dapat menghakimimu sekalipun orang terdekat kita. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan keraskan hatimu. Tuhan mau membentuk hatimu hari ini. Izinkan, berikan hati kepadanya. Hosana, melangkah dengan iman, perubahan pasti terjadi. Jangan lihat orang, lihat hatimu, melangkah. Hosana, sembah Tuhan sungguh-sungguh. Masih ada lagi, mari maju ke depan, jangan malu. Jangan malu, jangan malu. Melangkah, haleluya. Aku menyembah. Hosana. Saya minta para leaders dan Bapak Gembala akan mendoakan setiap teman-teman kita yang maju ke depan. Mari para leaders maju. Hosana. Bebaskan Bapak Saudara, bebaskan hatimu. Jangan malu.
melangkah keluar dari kursi. Iblis berusaha mengintimidasimu untuk tidak maju. Melangkah. Hosana. Buka hatimu. Izinkan dia bekerja. Bebaskan. Izinkan aliran-aliran air hidup itu mengalir atasmu saat ini. Mengubah hidupmu selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hosana. 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 Holy Spirit. Kalau masih ada lagi, mari maju. Maju, lawan Roh Kudus. Setiap hati-hati yang keras dilembutkan dalam nama Yesus. My best friend. My best friend, jangan malu, jangan malu. Jangan lihat saya, lihat Yesus. Rasakan aliran-aliran air hidup itu mengalir atasmu saat ini. Holy Spirit. Tinggalkan masa lalumu. Tinggalkan masa lalumu. Holy Spirit. My best friend. My best. Bebaskan, bebaskan. Tercurah atasmu. Holy. Hati yang tamak engkau bereskan Tuhan. Hati yang tamak engkau bereskan. Holy Spirit. My best friend. My best friend. My best friend. My best friend. Oh. Berseru, berseru, berseru. Yes, yes, yes. Holy Spirit. Holy Spirit. Come on, my best friend. My best friend. Bebaskan, izinkan Roh Kudus bekerja. Come on. Spirit. Kemuliaan baginya. Kemuliaan baginya. Kemuliaan bagi Raja. Bebaskan. Woi. Yang di kursi, yang ada di tempat duduk, mari angkat tanganmu. Holy, angkat tanganmu, angkat ke depan. Jesus.
Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Bersama dengan saya katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara.